Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan aku Liana Mitrasari tentunya di channel Popcorn Movie. Bagaimana nih keadaan kalian? Apakah dompet dan gandengan masih aman? Semoga aman-aman aja ya. Nah, di video kali ini aku akan membahas alur cerita film The Silent yang dirilis tahun 2019 lalu. Film ini sangat mirip dengan film yang sebelumnya aku bahas, yang berjudul A Quiet Place. Kalau kalian belum nonton, silakan nonton juga ya. Film ini akan membuat kalian semakin kesepian, karena film ini berjudul keheningan. Ya, kayak hubungan kalian lah, silent. Film ini berkisah tentang sebuah keluarga yang berjuang untuk bertahan hidup, yang diteror oleh spesies hewan purba mematikan yang telah berevolusi selama jutaan tahun, dan makhluk ini sangat sensitif terhadap suara dan akan menyerang siapapun yang bersuara. Akankah mereka selamat dari keganasan makhluk purba yang menyerupai lalai badut tersebut? Daripada kelamaan, mari kita mulai saja alur ceritanya. Markicus. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang yang sedang menggali di dalam sebuah goa. Setelah berhasil melubangi goa, tiba-tiba muncul banyak sekali makhluk yang keluar dari sana. Makhluk tersebut seperti lalai badut atau kelelawar besar. Lalu binatang-binatang itu pun menyerang kedua orang tersebut sampai tewas. Dan inilah keheningan. Scene berpindah kepada seorang gadis yang bernama Ali. Ia adalah gadis yang kehilangan pendengarannya setelah mengalami kecelakaan mobil 3 tahun yang lalu, yang juga menewaskan kakeknya. Meskipun Ali tidak bisa mendengar, ia sangat sensitif. Ia bisa merasakan orang yang ada di dekatnya. Ia juga mempunyai sahabat laki-laki yang bernama Rob. Mereka juga bisa mengobrol dengan lancar karena kemampuan Ali yang bisa membaca mulut lawan bicaranya, meskipun tidak mendengar suaranya. Dan Ali juga mempunyai seorang adik laki-laki yang bernama Jed. Setelah sampai di rumah, ia langsung bertemu neneknya yang bernama Opa dan ibunya yang bernama Kelly. Di saat malam, Ali mendapatkan kiriman video dari Rob yang berisikan tentang hewan yang berterbangan di langit dengan jumlah ribuan bahkan ratusan ribu ekor. Kemudian ayahnya bernama Hugh menghampirinya lalu menyuruh Ali untuk segera tidur karena sudah larut malam. Setelah Ali tertidur, ia dibangunkan ibunya untuk melihat berita di TV. Tepat di jam 3 pagi, kirain dibangunkan untuk sahur, ternyata bukan. Mereka semua nobar berita di salah satu channel TV kesayangan mereka. Berita tersebut memberikan informasi tentang serangan makhluk aneh yang tidak terkendali, yang sudah menghancurkan beberapa kota. Ternyata makhluk ini berasal dari lubang goa yang berusia ribuan jutaan tahun yang lalu, yang telah digali oleh para ilmuwan yang sedang menjelajahi goa yang kita lihat di scene awal tadi. Pemberitaan pun menyarankan agar warga tetap berada di rumahnya masing-masing dengan tidak menimbulkan kebisingan karena makhluk ini sangat sensitif dengan suara. Mereka akan menyerang apa saja yang menimbulkan suara. Tetapi Hugh dan sahabatnya Glenn merencanakan sesuatu hal untuk mencari tempat yang aman dan sunyi dari kebisingan kota metropolitan. Tidak lama basa-basi, mereka pun langsung bersiap dan berkemas untuk secepatnya pergi dengan mengendarai mobil. Terlihat pesawat militer pun pasuliweran. Di pagi harinya, terlihat makhluk itu sudah semakin banyak dan menguasai beberapa kota di sana. Jalanan pun kacau karena terjebak kemacetan yang parah. Karena hal itu, Glenn menyarankan agar mereka menggunakan jalan tikus atau jalan alternatif untuk cepat sampai di tempat tujuan mereka. Mereka juga tetap pantengin Popcorn Movie. Maksudnya tetap pantengin siaran radio mereka untuk mendapatkan informasi yang up to date. Sebenarnya makhluk apa yang telah menyerang mereka? Dan mereka pun mendapatkan fakta bahwa makhluk yang menyerupai lalai badut atau kelelawar tersebut adalah makhluk bernama Pes, sosok binatang purba yang hidup di dalam goa dari sejak jutaan puluhan tahun lamanya.
Karena jalan pintas yang mereka lalui berada di pinggiran hutan, di tengah perjalanan mereka dikejutkan oleh beberapa gerombolan rusa yang melintas ke jalan. Karena hal itu, Glenn pun kaget, lalu membantingkan setir hingga akhirnya ia masuk ke mini jurang. Ia terguling jumpalitan sampai ia terjepit dan tidak bisa keluar dari mobilnya yang sudah terbalik. Hyuk pun bergegas mencoba menolong dengan cara membalikan mobilnya kembali. Namun usahanya sia-sia. Dia tidak bisa menolong Glenn dan pada akhirnya Glenn meminta mereka meninggalkannya dan segera melanjutkan perjalanan karena keselamatan anak-anak lebih utama. Hyuk pun dengan berat hati meninggalkan Glenn. Okay. No, he's not dead. He's just hurt very bad. Setelah Hyuk masuk ke dalam mobil, si Guguk malah kesebelen. Ia terus menggonggong dan memancing Pes atau kita sebut saja Lalai Badut menyerang mobil mereka. Glenn yang mendengar kebisingan dari dalam mobil Hyuk dengan keadaan terjepit pun menolong mereka. Glenn memancing para lalai badut tersebut dengan menembakkan pistolnya agar makhluk itu menyerangnya lalu ia pun tewas. Kembali ke dalam mobil, dengan terpaksa Hyuk melepaskan guguknya karena sangat berbahaya jika guguknya masih bersama mereka. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Karena jika mereka menggunakan mobil, makhluk tersebut akan menyerangnya. Karena suara mesin mobil yang bisa memancing mereka datang. Singkat cerita, di mana hari pun sudah gelap, Hyuk dan keluarganya menemukan sebuah gubuk di tengah hutan. Ketika akan membuka pintu pagarnya, si pemilik ternyata sudah memasang lonceng di atas pagar. Dan ketika pagar itu dibuka, otomatis lonceng itu berbunyi. Beberapa makhluk itu langsung menghampiri suara lonceng tersebut. Sang pemilik rumah ternyata seorang lansia. Ia keluar dengan membawa senjata, lalu mencoba menembak para lalai badut tersebut. Tetapi makhluk itu terlalu banyak. Si nenek itu pun tewas diserang para lalai badut sialan. Kemudian Hyuk dan keluarganya masuk dengan melewati gorong-gorong. Tetapi ketika giliran Jet yang masuk, ada seekor ular derik yang akan mematuknya. Untung saja seekor lalai badut langsung memangsa ular tersebut karena bunyi dari derikannya yang lumayan keras dan itu membuat lalai badut memangsanya. Dan di belakang, Kelly diserang beberapa lalai badut. Ia digigit di bagian kakinya. Untung saja Hyuk yang sudah masuk terlebih dahulu langsung menyalakan mesin penggiling yang membuat makhluk tersebut masuk ke dalam mesin tersebut hingga tercincang menjadi daging giling lalai badut. Kemudian mereka bisa masuk ke rumah tersebut meskipun Kelly terluka di kakinya. Di sisi lain, Ali sedang melakukan video call dengan Rob. Ternyata orang tua Rob sudah diserang para lalai badut. Dan sekarang Rob bingung akan pergi kemana. Lalu tak lama kemudian kuota Rob habis dan koneksi pun mati. Hari pun berganti, tetapi luka Kelly semakin memburuk. Ia membutuhkan antibiotik karena jika tidak diobati segera, lukanya akan semakin memburuk, yang akan mengakibatkan infeksi ke seluruh tubuhnya. Akhirnya mereka berbagi tugas untuk menyelamatkan Kelly. Hyuk dan Ali akan mencari obat ke apotek terdekat, sementara Jet dan Oppa akan menjaga Kelly di rumah sambil lebahan nonton popcorn movie. Ketika sedang berada di jalan, Hyuk dan Ali diperhatikan oleh seorang pria misterius. Ali dan Hyuk masuk ke sebuah apotek yang di dalamnya terdapat mayat yang sudah dimakan oleh para lalai badut. Mereka mengambil obat-obatan antibiotik dan obat lainnya yang mungkin akan dibutuhkan. Sementara Ali sedang memperhatikan mayat di sana. Ternyata para lalai badut tersebut menyimpan telurnya di tubuh para korbannya. Kemudian salah satu telur tersebut akan menetas, lalu memuncratkan cairan tepat ke wajah Ali. Ali pun kaget hingga ia tidak sengaja mengeluarkan suara yang membuat para lalai badut menghampiri ke arahnya.
Kemudian Hyuk merencanakan sesuatu untuk mengalihkan para makhluk tersebut agar mereka bisa keluar dari tempat ini. Hyuk pun membakar sebuah kain pel lalu mendekatkannya ke alat pemadam otomatis. Ketika alat pemadam itu bekerja, para Titan pun teralihkan dan mereka pun berhasil keluar. Di tengah perjalanan pulang, mereka dicegat oleh seorang pria yang memperhatikan mereka sejak tadi. Ia mengaku dirinya seorang pendeta yang sedang mencari pengikut yang mereka sebut jamaat sunyi. Jika seseorang bergabung dengan kelompoknya, mereka harus rela memotong lidahnya agar tidak dapat mengeluarkan suara. Tentu saja, mereka menolaknya lalu pergi meninggalkan kelompok sesat tersebut. Setelah Hyuk dan Ali sampai di rumahnya, ternyata pendeta tersebut mengikutinya sampai ke rumah. Dan tidak bosannya, mereka mengajak keluarga Hyuk untuk bergabung dengan kelompoknya. Ketika Hyuk menolaknya kembali, si pendeta juga mengatakan bahwa gadis itu subur. Faktanya, pendeta tersebut sedang mengincar Ali untuk diperanakan agar dapat membuat masa depan umat manusia yang baru. Luchnut emang nih. Mengetahui itu, Hyuk masuk ke dalam rumah, lalu keluar dengan membawa senjata dan menodongkannya kepada pendeta tersebut. Si pendeta dan pengikutnya pun pergi dengan senyuman jahat. Malam pun gelap. Ketika Ali sedang berada di kamarnya, tiba-tiba Ali mendapatkan pesan dari Rob bahwasanya ia akan pergi ke arah utara untuk mencari perlindungan. Karena ternyata lalai badut tersebut tidak bisa hidup di area yang dingin dan akan mati jika mereka terbang di area tersebut. Ketika sedang tidur, Hyuk mendengar suara dari luar. Ketika ia mengintip dari jendela, ternyata di luar tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika ia melihat ke arah luar, di luar sudah ada wanita muda yang meminta tolong. Mereka pun langsung membawa wanita tersebut ke dalam rumah. Dan ketika wanita tersebut ditanyai namanya, wanita tersebut tidak berbicara sepatah kata pun. Dan ketika wanita itu membuka mulutnya, ternyata dia adalah salah satu pengikut dari pendeta yang tadi. Pada waktu yang sama, Ali pun terbangun dan melihat ke arah luar. Ternyata sudah ada sebuah handphone yang menempel di kaca jendela. Bersamaan dengan itu, ternyata di tubuh wanita tadi terdapat banyak handphone yang terpasang dengan menggunakan sabuk. Dan tiba-tiba handphone pun berbunyi bersamaan. Ternyata handphone tersebut sudah disetting alarm. Sontak saja lalai badut masuk ke dalam rumah dengan menabrak kaca jendela lalu menyerang mereka semua. Setelah kerusuhan terjadi, datang seseorang dengan menggunakan jubah hitam menculik Ali. Melihat cucunya diculik, opa yang marah langsung mengejar penculik tersebut. Lalu menubruknya, kemudian ia mengorbankan dirinya sendiri dengan berteriak untuk memancing para lalai badut menyerang mereka. Opa pun tewas bersama dengan beberapa penculik tersebut. Tidak lama kemudian si pendeta and the gang datang kembali lalu menculik Ali. Ayah dan ibunya pun tentu tidak terima. Salah satu anaknya diculik oleh pendeta gadungan tersebut. Lantas mereka semua langsung menyerang pendeta dan para pengikutnya. Dengan sangat brutal, akhirnya mereka berhasil mengalahkan pendeta and the gang. Dan Ali pun bisa diselamatkan. Di keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanannya dengan berjalan ke arah utara, tepatnya di gunung es seperti yang diberitahu oleh Rob. Dan Rob pun akan menjumpainya di tempat perlindungan tersebut. Scene akhir ditutup dengan Ali dan Rob sedang memburu seekor lalai badut. Dan film pun tamat. Nah, itulah alur cerita dari film The Silent. Bagaimana menurut kalian? Sangat menegangkan bukan? Film ini mendapatkan rating versi IMDb sebesar 5,3.
Tapi kalau kita menontonnya langsung, film ini sangat seru. Kalau Popcorn Movie akan menilai dengan skor 6,2 karena film ini bisa membuat kita tidak bersuara saat menontonnya. Pelajaran yang bisa kita dapat dari film ini adalah jangan menyerah dalam keadaan apapun, karena masalah apapun dan seberat apapun pasti bisa kita lewati selagi kita bekerja keras. Sikap itu bisa dilihat dari keluarga Hyuk yang terus berusaha keras untuk menyelamatkan keluarganya, dan pada akhirnya mereka bisa melewatinya. Sekian saja video kali ini, jangan lupa subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.